semua mobil plat hitam itu dan plat kuning boleh mengkonsumsi Pertalite kecuali mobil mewah. Kalau orang tuh punya kendaraan yang kedua, ketiga, keempat tuh gimana nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Grid Auto. Berjumpa lagi dalam Grid Auto Live. Saya sekarang bertemu dengan Pak Saleh Abdurrahman. Beliau adalah Komite BPH Migas. Nah, saat ini seperti kita ketahui sedang ramai mengenai bahan bakar untuk penugasan, yaitu Pertalite dan juga solar. Dan juga katanya ini ada kelangkaan di sejumlah SPBU. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sekarang ini gimana sih kondisi dari penyaluran dari bahan bakar migas ini kepada Pak Saleh. Selamat siang, Pak Saleh. Selamat siang. Kabar baik ya, Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi itu Pak. Sekarang ini kan kemarin itu pemerintah baru mengubah PSO atau penugasan dari premium menjadi ke Pertalite. Dan juga sebelumnya juga sudah ada kenaikan harga dari Pertamax, Pak, dari 9.500 ke 12.000 sekian gitu. Nah, ini menjadi kendala juga nih Pak di sejumlah SPBU. Dengan adanya kenaikan ini banyak juga yang pengendara yang turun derajat ini Pak, yang dari Pertamax turun ke Pertalite karena jumlah selisihnya, disparitas harganya itu lumayan cukup tinggi, 4.800 sekian gitu. Dan ini katanya juga membuat terjadinya antrian gitu, dan ada yang bilang kelangkaan lah gitu. Nah, kebetulan nih lagi ketemu dengan aksi sebenarnya ini sekarang seperti apa Pak? Baik. Terima kasih Mas Hendra ya, teman-teman di Auto yang budiman ya. Jadi yang pertama memang kita sekarang ini mengganti premium menjadi Pertalite sebagai JBKP. JBKP itu apa? Jenis bahan bakar khusus penugasan. Oh, oke. Apa yang dimaksud dengan bahan bakar khusus penugasan? Yaitu jenis bahan bakar gasoline types yang harganya ditentukan oleh pemerintah dan volumenya juga ditentukan. Oke. Beda dengan jenis BBM umum atau JBU, ya kan, dimana volumenya bebas, mau beli 100 liter, 1000 liter dipersilahkan karena harganya itu mengikuti harga mekanisme pasar. Karena dia sama dengan solar, karena dia ini JBKP, maka nggak bisa diobral gitu loh, ya kan, nggak bisa, harus diatur gitu. Harus diatur karena sudah ditentukan oleh pemerintah jumlahnya. Yang tahun ini jumlah Pertalite itu adalah 23,05 juta kiloliter. 23,05 juta kiloliter apa itu Pak? Itu persediaannya Pak? Iya, bukan diatur sampai setahun ini. Oh, setahun ini. Oke. 23 miliar liter disediakan. 23 miliar liter. Nah, jadi kita tinggal bagi tuh. Kita tinggal bagi per berapa? Setahun itu kira-kira 63.000 barrel per day. 63.000 per hari. 63.000 KL per day. Per hari. Oke. Terus sekarang kita lihat situasinya nih, dari kuota 23,05 juta KL itu dengan kira-kira kebutuhan harian itu sekitar 63 kalau dibagi itu 1000 KL itu, ternyata sekarang ini udah over sekitar 23% year to date. Jadi tanggal 1 Januari sudah over ya kan. Kebutuhannya sudah melebihi gitu Pak. Melebihi. Jadi kebutuhan di atas 70 atau di atas 63 lah, misalnya kadang-kadang 70.000 KL per hari, pernah 80.000, pernah 90.000 pada saat kemarin. Ya kan, sehingga kita proyeksikan, kita prognosakan bahwa akhir tahun ini kebutuhan ini tidak cukup. Yang 23 itu. Yang 23,05 itu. Ya kan, karena kenapa tidak cukup? Satu, kita telah keluar dari COVID.
pandemi COVID ya. Relatively kita itu sekarang alhamdulillah sudah mulai bergerak ya Pak ya. Bergerak. Jadi ekonomi itu lagi bergerak, berkembang pesat. Dan kebutuhan energi terutama bahan bakar itu pasti akan meningkat. Ya kan, karena kebutuhan transportasi itu kebutuhan primer. Betul. Bagaimana niaga, bagaimana kita bisa berdagang, kita bisa keluar kalau nggak ada kendaraan, kalau nggak ada bahan bakar ya. Oke. Nah jadi itu. Jadi itu satu tadi ya. Jadi sekarang ini Pertalite itu juga merupakan JBKP yang volume maupun harga diatur. Yang kedua, kalau disebut misalnya terjadi kelangkaan, saya kira tidak. Kita mesti bedakan antara kelangkaan dan antrian. Oke. Kalau antrian terjadi, mungkin pas kita mau ngisi kok ada antrian, atau kita pas jalan ngeliat kok ada antrian ya. Antrian itu biasanya karena memang mungkin si mobil tangki Pertamina itu terganggu pada saat ingin menuju ke SPBU. Jakarta ini kan sekarang macet total. Dalam proses pengiriman itu. Macet total sekarang 2 jam dari tempat saya sekarang ke kantor ini. Waktu zaman kemarin bisa sejam ya kan. Nah, kalau misalnya disebut kelangkaan tuh memang jika stok yang ada di terminal ini udah memang menipis, udah nggak ada. Berapa sih Pak ininya Pak patokan stoknya itu Pak? Kalau stok itu yang rata-rata Pertalite itu yang selalu dijaga oleh Pertamina itu di atas 10 hari. Di atas 10 hari. Jadi misalnya di dalam 5 hari ke depan itu tidak ada pasokan dari luar yang masuk ke terminal itu, stok di terminal itu masih cukup. Sambil menunggu kiriman dari luar, tanker-tanker masuk kayak gitu. Penjelasannya. Ya kan? Jadi saya juga berutin dan teman-teman di sini melakukan pengawasan ya, melihat ya, dan kita juga kan ada komunikasi dengan Pertamina badan usaha ya, kalau ada sesuatu kita dilaporkan dan kita minta segera disalurkan jika menjumpai kelangkaan yang betul-betul kelangkaan ya. Itu dari saya Mas Hendra. Dari kebutuhan tadi Pak yang katakan Bapak bilang itu kebutuhannya sudah over, itu berapa Pak sekarang ini Pak? Diperkirakan sampai di akhir tahun 2022 ini dari 23,05 juta liter itu kebutuhannya itu nanti berapa? Kita itu sebetulnya kalau kita hitung ya, kita hitung dari modeling ya, kita bikin proyeksi berdasarkan regresi maupun lihat realisasi tahun kemarin ya. Kemudian juga kita memikirkan adanya peralihan lagi nih dari Pertamax ya, yang semula itu penurunan itu. Sekarang itu sahabat-sahabat kita yang biasanya mengkonsumsi Pertamax itu beberapa bagian di antara teman-teman itu kembali ke Pertalite ya, karena harganya Pertamax itu sudah naik ya di atas, menambah defisit lagi ya Pak ya, 12.000. Nah jadi kalau yang kita proyeksikan ya, tentu dinamik sifatnya itu ya sekitar antara 25 sampai 28 juta kiloliter. 25 sampai 28 juta kiloliter. Padahal kuotanya 23. Artinya ada sekitar 5 juta kiloliteran ya Pak ya, sampai akhir tahun ini. Antara 2 sampai 5 lah. 2 sampai 5. Nah, bergantung pada dinamika sistem lah ya gitu. Nah itu apa yang dilakukan oleh BPA Mega terhadap defisit kalau tidak ditangani kan pasti terjadi kelangkaan kan Pak? Betul. Kan kita tidak ingin ada kelangkaan. Betul. Tapi juga kita ingin supaya Pertalite itu bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Ya, betul. Apa yang kita lakukan ya, satu, Komisi 7 DPR ya dengan pemerintah sepakat mengusulkan tambahan kuota. Tambahan kuota dari Pertalite. Ya kan? Yang kedua, berarti subsidi Pak ya, nambah bukan subsidi. Jadi saya kompensasi ke Pertamina. Ya kalau solar itu ada unsur subsidi Rp500 ke kita plus kompensasi. Tapi kalau Pertalite ini kompensasi ya, karena harga ke masyarakat itu tidak disubsidi. Nah, kita sekarang berasumsi bahwa kuota kita ini tetap 23,05 juta KL. Lantas apa yang kita lakukan? Nah, dalam hal inilah kita mesti melakukan pengaturan konsumen-konsumen yang boleh mengkonsumsi Pertalite. Siapa yang boleh mengkonsumsi Pertalite itu? Tentu bukan mobil mewah, ya kan?
tentu teman-teman kita yang memiliki mobil CC tinggi ya kan, mobil-mobil yang mewah-mewah itu seyogianya mengkonsumsi JBU atau non subsidi. Iya. Bukan hanya lebih bagus ya kualitasnya ya, RON-nya lebih bagus ya, emisinya lebih sedikit, tapi juga memang mobil-mobil mewah itu didesain menurut yang saya tahu, nanti Mas Hendra bisa dalami, itu memang untuk RON-RON yang lebih bagus, secara spesifikasi sulfur yang lebih rendah gitu kan. Jadi kita lagi memikirkan bahwa nanti lagi dikaji sih sebetulnya, ini kan tergantung nanti pimpinan-pimpinan di atas ya kan, siapa konsumen yang boleh. Tentu konsumen roda 4 itu boleh, tetapi mungkin bukan mobil mewah. Apa kriteria mobil mewah? Nah, itu yang jadi pertanyaan Pak. Nah, ini kan panjang diskusinya nih, panjang perdebatannya loh. Saya punya mobil mewah tapi tahunnya tahun lama. Iya, betul. Ya. Apakah itu disebut mobil mewah? Iya, saya punya mobil baru, ya kan, cc-nya tapi kecil misalnya. Iya, betul. Dan harganya pun juga enggak seperti harga. Ini kan apakah dari sisi cc, dari sisi waktu, dari brand atau dari apa gitu? Kalau diskusi itu kan nggak selesai nih diskusinya kan. Tapi semangat kita itu memang melakukan pengaturan. Ini di depan kita ini memang kuotanya segini nih. Terus gimana membaginya? Kalau tidak dibagi nanti ada yang mengkonsumsi terlalu banyak, yang lain nggak kebagian. Misalnya ya. Jadi harus diatur. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Salah satu yang kita pikirkan sekarang itu ya, semua mobil mewah, semua mobil plat hitam itu dan plat kuning boleh mengkonsumsi pertalite kecuali mobil mewah. Mobil mewah itu apa? Mobil mewah itu misalnya mobil yang cc-nya di atas 2000. Tapi itu belum ini Pak ya, belum diputuskan Pak. Ketika Presiden telah menetapkan revisi Perpres 191 baru itu kita katakan sudah berlaku. Kalau sekarang ini kita belum final kalau boleh saya bilang kan, meskipun secara kajian internal sudah kita sampaikan, tetapi gongnya adalah ketika ditandatangani regulasi tersebut ya. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Oke, ini yang kita pikirkan. Kecuali dia itu cc-nya tinggi. Kenapa cc tinggi ya? Karena umumnya cc mobil-mobil mewah kan. Dan banyak juga yang boros, mohon maaf ya, mobil-mobil cc tinggi itu kan memang yang punya itu memang menikmati kondisi tersebut gitu ya. Kalau mobil-mobil yang cc-nya rendah itu kan umumnya hemat ya. Nah, yang kedua kita juga pikirin nih, kalau orang tuh punya kendaraan yang kedua, ketiga, keempat tuh gimana nih? Boleh nggak mereka kalau di satu rumah tuh punya 4 mobil? Meskipun bukan mobil mewah, tetapi apakah semuanya boleh menggunakan pertama fair, fair juga dong. Jadi kan orang lain nggak kebagian dong kalau. Nah, ini juga sedang kita pikirin. Apakah yang kedua ketiga itu mohon maaf sementara ini tidak bisa digunakan yang bahan bakar. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak cara kita mengatur ini Pak? Kan nggak gampang nih di SPBU itu. Betul. Kan operator tuh kan ya dia pokoknya terima datang dia isi udah kasih duit. Nah, untuk hal ini kita sedang menyiapkan sistem digitalisasi atau transaksi elektronik. Oke. Nah, karena Pertamina ini merupakan majority badan penugasan terbesar, ada satu lagi perusahaan tapi kecil. Nah, sehingga kita menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Pertamina. Yang My Pertamina itu. My Pertamina. My Pertamina. Tapi itu sekarang udah berlaku atau? My Pertamina itu untuk transaksi biasa sudah ada. Saya juga udah pakai. Tapi yang untuk pengaturan tersebut masih dilakukan uji coba. Di mana uji cobanya? Di Jakarta sama di Ciamis atau di salah satu kota di Jawa Barat. Untuk dilihat nih, gimana nanti kan di situ ada konsumen yang berhak menerima pertalite misalnya kan. Bagaimana dia apply, masukin register. Yang dilakukan penelitian sekarang ini adalah untuk solar dulu. Untuk solar yang 5.500 itu 5.150 itu Pak ya? Iya harganya. Karena solar ini kan ada subsidi. Jadi kita, tapi nanti bentuknya tidak kurang lebih akan sama dengan yang Pertalite. Tetap akan menggunakan My Pertamina juga, ya kan. Nah, kita nanti akan lihat nih gimana tingkat kesulitannya, ya kan.
bagaimana networkingnya, bagaimana cara kita agar masyarakat untuk register itu bisa mudah, tidak memberatkan. Itu semua sedang kita kaji, dan apabila nanti itu sudah selesai, semuanya sudah diidentifikasi dan dianggap siap, tentu kita akan luncurkan. Ya. Tapi sekali lagi ini tentu nanti kita tunggu dulu nih regulasi dari atas ini, kan, dari presiden atau dari Perpres tentang revisi Perpres 11 2014 tentang ini ya, penyaluran pendistribusian bahan bakar serta harga bahan BBM eceran. Itu kita tunggu. Tapi Targetnya berapa Pak? Berapa? Ya, targetnya saya kira begini ya. Kita nunggu nih, susah juga kita kalau dibilang, katakan kita berharap let's say misalnya Agustus, ternyata belum. Ya. Yang jelas kita harapkan optimum tahun ini. Ya. Tahun ini kita harapkan sebagian besar sudah sudah terimplementasikan, ya kan. Kita juga punya strategi lain ya, yang sekarang juga sedang dilakukan atau sudah dilakukan di Kalimantan bersama di Bangka. Yang Kalimantan ini saya lihat kemarin itu mereka menggunakan fuel card, kartu kendali, bekerja sama dengan salah satu bank. Jadi kalau Mas Hendra misalnya ini sudah registrasi ya, kemudian eligible, kemudian berhak untuk menikmati solar subsidi, itu pun atas verifikasi dari dinas terkait perhubungan di daerah tersebut, nanti dikasih kartu. Kalau misalnya dan di Samarinda itu sudah diatur untuk yang roda 4 itu, katakan paling itu 40 liter paling per hari. Kemudian 60, 80, kemudian 120. Untuk yang kendaraan-kendaraan roda 6 ke atas lebih tinggi 120. Nah, nanti kita diberikan kartu. Nah, ketika kita beli di SBBU itu, kalau kita udah membeli full 40 liter jatah, nggak bisa lagi. Itulah sistem pengalihan yang bagus. Ya, ya. Dan nggak susah juga secara di lapangan bagi nggak susah gitu, ya. Pak. Tinggal dilihat aja. Ya kayak kita biasa lah, kayak pembayaran biasa. Kita kayak ada kayak pulsa. Jadi kita ada duit di dalam kartu itu. Itu juga sedang sudah berjalan sekarang di Samarinda, Balikpapan ya. Tapi tapi ujungnya ke depan kita akan menggunakan My Pertamina. Gitu, Bos. Nah, untuk ini Pak, kan tadi kan di awal disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax kan lumayan jauh nih Pak. 4.850. Oke. Dari pemerintah sendiri untuk menghindari mungkin nanti kan tadi jumlah dari yang 5 juta 2 sampai 5 juta itu terpenuhi, apa ada opsi lain misalnya dinaikkan harganya gitu Pak, sehingga beban kompensasi nggak terlalu besar sehingga bisa diperbanyak lagi ininya Pak, jumlahnya. Sebetulnya memang pricing policy itu yang kita pelajari secara teori iya. Jadi ketika harga minyak dunia itu naik, ya kan, sementara kita impor, maka tentu kita harus sesuaikan ya. Gitu. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan khusus, pertimbangan tersendiri. Kenapa tetap mempertahankan? Iya dong, kan kita nggak bisa juga kalau mau gampang sih naikin. Tapi kan pemerintah punya pemikiran yang jauh lebih luas dari kita ini dong. Melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat itu kan nggak gampang itu mengcombine itu instrumen atau elemen-elemen dalam decision making itu nggak gampang. Ya kalau mau ambil keputusan singkat sih. Nah, bagi teman-teman kita yang mau membeli JBU, mau membeli Pertamax itu monggo, sebesar-besarnya juga dipersilahkan. Tapi yang subsidi ini ya memang kalau harga tidak naik ya apa boleh buat, harus dibatasin. Yang perlu banyak, kurang puas ya monggo, silahkan disediakan kok di sebelahnya. Kalau mau lebih gampang, lebih cepat gitu kan. Atau ya mohon maaf ya menggunakan transportasi publik. Ya kan, artinya khususnya di Jakarta lah, di kota-kota besar itu kan opsi public transport itu sekarang udah bagus ya kan. Terjadinya setelah pandemi menurun nih Pak ya, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir, kemacetan sekarang udah luar biasa. Kita syukuri dulu dong. Ya. Alhamdulillah, berarti ini kan teman-teman sudah mulai bergerak ya Pak ya. Kan? Tapi nanti
promosi untuk apa, untuk public transport juga jangan kendor. Oke. Berito tuh take the lead di depan, bikin Insya Allah. apa kek, bikin acara misalnya generasi muda milih kendaraan umum gitu kan, Sebagai barang-barang yuk transportasi utama gitu ya Pak, minta di diskon selama sebulan dari Pemda DKI misalnya kan. Oke. Kan bisa gitu bos. Iya, iya. Baik. Udah ada pertanyaan belum? Mas? Belum ada nih. Belum ada ya. Penonton Mungkin masih pada- penonton masih pada mencerna ini kira-kira nih. Gitu. Jadi intinya seperti Pak Tapi Saleh pokoknya udah katakan, dilakukan Mas Hendry tadi pertanyaannya kan. Ada berapa pertanyaan? Iya, udah diwakili. udah diwakili kali ini. Iya. Jadi intinya kelangkaan itu tidak ada ya Pak ya dari apa namanya dari Ya betul. Makanya tadi kan saya udah bilang kalau kita menyebut kelangkaan tuh kita membahas tentang ya. sistem penyaluran BBM. Mm-mm. Nah, yang critical point itu adalah di terminalnya. Betul. Kalau di terminal sudah nggak ada stoknya, wah itu bahaya. Oke. Tapi kalau di jalan gara-gara macet nih di sini nih di Tendean nih, Mm-mm. macetnya minta ampun nih dari Surat. Sehingga belum sampai ke terminalnya. Belum Itu- sampai, ini ada 3 nih SPBU di sini. Coba bayangin kalau mobil tangki itu datang kemari kan, Iya. kan mesti nunggu dia. Oke. Ya kayak gitulah. Oke. Ya kan? Tapi Pak kemarin itu Pak, saya itu sempat wawancara dengan lembaga apa namanya kayak Record Miner Institute. Oke. Jadi itu kita kemarin tuh ngebahas mengenai kebutuhan terhadap bahan bakar yang khusus ini Pak. Nah itu ada hitungannya sejak premium itu dihapus itu jumlahnya 6 juta kiloliter ininya Oke. kebutuhan. Nah itu kan pasti akan bergeser ke Pertalite. Nah sementara di Pertalite sendiri tadi seperti Pak Saleh katakan itu tidak diatur aja, itu sudah ada kekurangan ya, dari 1 juta sekian. Ditambah lagi ada kemungkinan tadi yang seperti Pak Saleh katakan sekitar kalau dari teman dari Reforminer itu menyebutkan sekitar 1 sampai 2 juta kiloliter lah yang akan turun derajat gitu Pak dari Pertamax ke Pertalite, sehingga in total gitu Pak itu sekitar 8,3 juta kiloliter lah yang akan terjadi defisit atau sekitar hampir 25% dari total Pertamax turun ya. Iya, Oke. gitu. Nah itu tadi hitungan Pak Saleh kan sekitar 2 sampai 5 liter, sementara kan tadi teman dari Reforminer itu menyebut sekitar 8,3, itu kan jumlah yang sangat besar gitu. Iya. Nah ini gimana nih Pak? Karena sangat wajar pasti yang pakai premium setelah dihapus mau nggak mau dia akan pindahnya nggak mungkin ke Pertamax tapi ke Pertalite gitu. Nah itu kan semua menjadi beban dari Pertalite yang sekarang menjadi apa namanya bahan bakar penugasan gitu. Ya, jadi memang kalau kita analisis itu, kalau kita gunakan proyeksi itu kan kita juga waktu di 2021 itu kita juga tidak semua orang tuh tepat memproyeksikan economic growth yang sekarang ini begitu cepat. Iya. Kemudian kita kena gempur lagi dengan Ukraine sama Rusia. Ini kan hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Ini yang menjadi stimulus terjadinya berbagai faktor yang mengakibatkan supply demand juga mungkin terganggu. Betul. Impor menjadi sulit, harga tiba-tiba membengkak, ya kan? Kan kita nggak tahu dulu kok tiba-tiba sehingga sekarang Pertamax dinaikin. Kalau jalannya itu mulus, wah Pertamax bakal terus melaju nih. Pertalite mungkin cukup 23. Oke. Iya kan? Karena kan dulu program Langit Biru tuh akan dilakukan lagi yang kedua nih sebetulnya. Iya, betul. Jadi kalau 23 kita itu dulu memperkirakan gini. Jadi kan ada program PLB, program Langit Biru. Kita mendukung regulasi Kementerian KLHK untuk menggunakan BBM yang lebih bersih. Iya. Ya, RON 91 ke atas. Ya, betul. Itu udah jalan. Dan tren makanya di Pertashop di mana-mana kan kayak menjamur kan. Betul. Sampai di pelosok-pelosok. Betul. Itu artinya sebetulnya proyeksi kita itu dia yang akan naik gitu. Tapi rupanya terjadi perubahan paradigma. Gimana coba? Malah mereka sekarang apakah kondisi ini akan terus terjadi? Ya kita belum tahu. Siapa tahu besok lusa misalnya si perang di Eropa ini selesai damai,
harga minyak turun, ini berubah lagi Pak berubah ini. dong. Oke. Jadi yang ya kita nggak ngomong, kita lupakan dulu soal kemungkinan harga BBM naik ya. Iya. Jadi kami tugasnya itu bagaimana mengatur dan mengawasi. Iya. Kalau kita dikasih 23,05 ini ya, gimana cara kita agar kuota ini cukup. Oleh sebab itu dia harus tepat yang menggunakan si Pertalite ini, gitu loh. Itu yang kita bisa lakukan. Yang lain-lain mah, kalau kita mau diskusi kan panjang, lebar, luas dalam diskusi ya. Oke. Itu bos. Siap Pak Saleh. Wah luar biasa. Teman-teman Grid Auto, itu tadi penjelasan yang panjang kali lebar, Luas dalam. luas dalam dari Pak Saleh Abdurrahman. Beliau ini adalah komite dari BPH Migas. Jadi demikian wawancara siang Boleh ini. saya tambahin sedikit. Iya boleh Pak, Buat silakan. teman-teman semua Grid Auto ya. Teman-teman yang terutama mungkin memiliki mobil yang bagus gitu. Himbauan ya Pak ya. Himbauan. Mohon kiranya kita juga tetap istiqomah ya, tetap menggunakan BBM Konsisten non gitu ya, subsidi, iya. konsisten menggunakan BBM subsidi, dan juga mengajak teman-teman kita ya kan, jika kita memiliki keleluasaan ya sebaiknya kita beli yang non subsidi, sehingga teman-teman kita yang lebih membutuhkan ya, mungkin Bisa kendaraan memanfaatkan. umum ya, kendaraan ini bisa memanfaatkan Pertalite tersebut. Itu sih himbauan. Oh satu lagi Pak, untuk motor tuh nggak berlaku ya Pak ya? Motor sih kecuali motor mewah. Oh motor, Ya, motor mewah itu Punya gimana? Mas Hendra ini kan 250 cc. Wah itu mah 250 cc ke Begitu atas segini. Iya iya iya. itu mah ya jangan juga. Mereka juga kan nggak ngisi itu juga. Iya, nggak ngisi iya. Pertalite. Oke. Iya. Nah, buat teman-teman bikers tuh, jadi udah ada pernyataan dari Pak Saleh. Tenang kalau Kecuali motor mewah ya. yang 250 cc Nah, ke atas gitu ya Pak ya kali Pak. pokoknya mewah. Mewah. Jadi yang motor-motor 150, 110 ya kayak model skutik ya, Ya, matic-matic insya Allah aman lah. aman. Jadi oke, demikian sobat-sobat Grid Auto, saksikan di Grid Auto live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.